Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Mr. Yusuf. Pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu vegetatif? Mari kita cari tahu. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami ataupun buatan. Apa itu perkembangan vegetatif alami? Apa itu perkembangan vegetatif secara buatan? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tumbuh induk. Contoh bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif adalah sebagai berikut. Spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan geragi. Spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora di sini mirip seperti biji. Contohnya adalah tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua adalah tunas. Tunas tumbuhan muda
yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Contohnya adalah tunas pada tumbuhan pisang dan bambu. Yang ketiga, akar tinggal. Akar tinggal atau biasa disebut dengan rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ciri-ciri akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuknya seperti akar, tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Contohnya apa saja? Contohnya adalah lengkuas, jahe, dan kunyit. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam, dari mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Nomor 5 adalah umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contoh dari umbi lapis adalah umbi lapis pada bawang merah. Lanjut, nomor 6, yaitu umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contoh dari umbi akar adalah umbi akar pada singkong dan wortel. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi akar. Jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Perhatikan gambarnya ya. Jika ditanam di tempat yang sesuai, maka tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah tunas adventif cocor bebek terdapat di daun. Sementara tunas adventif pada tumbuhan sukun, tanaman sukun, yaitu terdapat di akarnya. Yang terakhir yaitu geragi. Apa ini geragi? Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam ataupun di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan rumput teki. Sampai di sini paham ya? Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu ada 8 ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan bermutu tinggi artinya adalah tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Perkembangan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara cangkok. Yang kedua, stek. Yang ketiga, sambung. Yang keempat, okulasi. Yang kelima adalah runduk. Apa itu cangkok, stek, sambung, okulasi, dan runduk? Kita bahas.
Mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu seperti apel, mangga, jeruk, rambutan, nangka, dan lain-lain. Kelebihan tanaman hasil cangkok diantaranya adalah berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jika tanamannya itu berbuah manis, maka hasil cangkokannya pun nanti juga berbuah manis. Tapi cangkok juga memiliki kekurangan atau kerugian. Kerugiannya apa? Yang pertama, akar tanamannya kurang kuat. Dan umur tanaman biasanya lebih pendek. Nah, kita lihat yuk tahapan-tahapan dari mencangkok. Yang pertama adalah pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kemudian dikupas dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Setelah selesai, kita tutup lukanya tadi. Ya, kita tutup dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Langkah selanjutnya adalah kita bungkus, ya. Kita bungkus dengan serabut kelapa atau dengan plastik yang dilubang-lubangi. Tujuannya apa? Nanti kita untuk menyiram. Lu disiram Ya, karena kalau tidak disiram nanti tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Kalau kita siram setiap hari, lama-lama dia akan tumbuh akar. Ya, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Sampai sini bisa ya? Nah, ini nih nanti kita tujuan akhirnya adalah kita membuat proyek. Proyek yaitu mencangkok. Siap-siap ya. Siapkan pohon yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti praktek tugas kita adalah yang pertama nanti mencangkok. Lanjut, yang kedua adalah stek. Stek adalah merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat disetek adalah batang dan daun. Contohnya apa? Singkong dan mawar. Nih, tahapan setek adalah pertama, potong dulu. Potong apanya? Yang dipotong itu ya batangnya. Kemudian kita langsung tanamkan saja ya. Bagian yang dipotong lancip tadi kita tanam ke tanah. Terus disiram lama-lama nanti dia akan tumbuh akar dan daunnya. Gampang banget ya. Jadi tidak butuh perawatan seperti mencangkok. Jika kalian punya tanaman singkong, potong aja. Nah, setelah dipotong, tancepin. Setelah tancepin, siram ya. Nanti insya Allah dia akan tumbuh. Nah, itu adalah stek. Pohon mawar pun juga sama. Kalian potong, tancepin, terus disiram. Tapi dengan syarat ya, di tanaman tadi, di batang tadi masih ada mata tunasnya. Lanjut, yang berikutnya adalah dengan cara sambung. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Misalnya, batang atas diambil dari tanaman memiliki buah manis, sedangkan batang bawah diambil dari tanaman dengan perakaran dan batang yang kuat. Contohnya apa? Pohon mangga, ya. Kemudian rambutan. Mawar bisa nggak
mawar itu bisa deh ya. Mister dulu pernah coba tuh, bisa juga ya. Nih, tahapan menyambung. Ya, kita potek dulu. Kemudian kita siapkan batangnya ya yang akan kita sambungkan. Jika sudah, kita sisipkan. Kita sudah, langsung kita tali. Biar apa? Biar rapat, biar tidak goyang. Nah, lama-lama dari sambungan itu dia akan menyatu. Nah, ketika menyatu, dia akan bercampur sifat-sifatnya tadi. Lanjut, yang berikutnya adalah okulasi. Apa itu okulasi? Okulasi atau tempel adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Misalnya, mata tunas yang berasal dari tanaman dengan buah manis ditempelkan pada tanaman induk dengan perakaran dan batang yang kuat. Contohnya, mangga, rambutan, nangka. Nah, ini gambar okulasi ditempel. Yang terakhir adalah dengan cara runduk. Runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Nah, dari batang yang kita rundukkan tadi, kita tutup dengan tanah, terus kemudian kita siram, ya, lama-lama nanti akan tumbuh akar. Nah, ketika sudah muncul akar, ini bisa kita potong. Kita pindahkan ke tempat lain. Nah, ini akan jadi suatu tanaman yang baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah buah tanaman RB, stroberi, ataupun apel. Sekian pertemuan kita. Berarti dari sini kita udah belajar 3 materi ya. Materi yang pertama adalah generatif. Ya, generatif kemarin itu pertama-tama kali kita membahas tentang bagian-bagian bunga. Yang kedua adalah proses penyerbukan, ya. Terus perantara penyerbukan dan juga penyebaran biji. Nah, ini adalah materi terakhir tentang tumbuhan. Setelah ini kita akan masuk ke perkembangbiakan hewan. Oke, demikian dari Mr. Yusuf. Mudah-mudahan dari penjelasan yang sudah Mr. jelaskan tersebut bisa kalian pahami. Oke, baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Mr. Yusuf di pertemuan keempat. Pertemuan keempat kita kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Di mana perkembangbiakan hewan ini ada dua. Apa saja? Mari kita cari tahu. Perkembang Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Loh, sama dengan tumbuhan ya? Betul sekali. Perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi dua juga, sama seperti tumbuhan. Ada generatif, artinya melibatkan induk jantan dan induk betina. Terjadi proses pembuahan. Dan satu lagi vegetatif. Di pertemuan kali ini, kita fokus membahas tentang generatif. Apa itu generatif? Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina, di mana pada perkembangan tersebut akan dihasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur, ya, dalam telur cangkang atau di rahim induknya. Ada tiga cara perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama, bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Yang kedua, melahirkan atau disebut juga dengan vivipar. Ada bertelur, ada melahirkan. Kira-kira yang ketiga apa ya? Betul sekali. Yang ketiga adalah bertelur sekaligus melahirkan atau biasa disebut dengan ovovivipar. Ovipar itu bertelur, bulat ya, telur, bulat. Ingat ya. O itu ovipar artinya bertelur. Vivipar, V berarti melahirkan. Kalau bertelur sekaligus melahirkan yaitu ovovivipar. Gampang toh mengingatnya. O bertelur, V melahirkan, ovovivipar bertelur sekaligus melahirkan. Yuk kita bahas satu-satu. Apa sih bertelur, melahirkan, dan juga bertelur sekaligus melahirkan? Yang pertama adalah ovipar. Ovipar tadi apa sih? Yaitu dengan cara bertelur. Terus pengertiannya apa? Pengertiannya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina sehingga dibungkus oleh cangkang yang keras. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Contohnya apa saja? Contohnya ada serangga, ada ikan, ada katak, dan juga burung. Ya, ayam termasuk. Ya, sampai sini paham ya? Lanjut. Ya, adalah vivipar. Apa itu vivipar? Melahirkan. Vivipar pengertiannya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Ada sekitar kita, banyak sekali ya. Mamalia itu yaitu menyusui. Menyusui mamalia. Lanjut. Di dalam rahim, embrio
ini akan mendapat makanan hingga siap dilahirkan. Siapa yang memberi makanan? Induknya. Kalau telur tadi, induknya itu tidak memberi makan, tapi makanannya itu ada disuplai di dalam telurnya. Nah, kalau vivipar ini embrionya, si calon anaknya ini, dia mendapat makanan langsung dari induknya, ya, melalui tali pusar. Contohnya apa? Ada kucing, kambing, kerbau, sapi, kuda, harimau, dan masih banyak lainnya. Lanjut. Ketiga, ini yang terakhir ya. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Melahirkan, bertelur, dan juga melahirkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Itu adalah hewan ini sebenarnya dia bertelur, tapi telurnya itu tidak dikeluarkan seperti ayam. Telurnya itu ditaruh di dalam perutnya, ya, diengerami. Setelah menetas baru dikeluarkan. Dia seperti melahirkan. Ya, hewan embrio ovovivipar ini, ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Jadi, sebenarnya hewan ovovivipar ini dia tidak mengandung, tapi dia menahan telur yang ada, dia tidak dikeluarkan, tapi ditaruh di dalam tubuhnya. Ketika menetas baru dikeluarkan. Ya. Anak akan dikeluarkan dari tubuh induk setelah seperti melahirkan. Perbedaannya apa sih vivipar sama ovovivipar? Loh, ada bedanya? Ada ya, yang tadi Mister jelaskan. Bedanya apa? Pada hewan vivipar, embrio ini mendapat makanan langsung dari induknya karena dia tersambung melalui tali pusar. Sedangkan pada ovovivipar, embrio ini tidak mendapat makanan dari induknya. Terus dari mana? Ya dari telurnya tadi. Ya, cuma bedanya tadi, kalau yang bertelur tadi seperti ayam itu kan dikeluarkan. Yang ovovivipar ini dia tidak dikeluarkan. Dikeluarnya kapan? Ketika sudah menetas. Contohnya apa? Contohnya itu ular buah. Ya, ikan hiu. Hiu tapi yang hiu macan ya. Kemudian beberapa jenis kadal dan juga kuda laut. Nah, sampai sini paham? Oke ya. Untuk melihat seberapa paham kalian, setelah melihat video ini, ya, Mister akan memberikan rangkuman dalam bentuk slide, ya. Slide video ini akan Mister taruh di materi rangkuman, ya. Harapannya setelah kalian melihat video ini, kalian baca-baca di buku sama, ya. Yang sudah mendapat buku, silakan dibaca. Yang belum paham, tanya ke misternya. Ya. Setelah melihat video, membaca materi rangkuman, kemudian kita coba untuk mengerjakan kuis. Ya. Ingat ya, jadi kita melihat video, belajar untuk memahami apa yang mister jelaskan, kemudian kalian membaca lagi. Membaca rangkuman yang ada di buku ataupun di materi yang mister siapkan. Setelah itu baru mengerjakan kuis. Gampang kan? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian materi dari Mister Yusuf. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.